Di keheningan malam lereng Gunung Serandil, tampak beberapa pria yang sedang gundah, mencari kekayaan dari jalan tak kasat mata. Berharap pesugihan jadi jawab atas segala derita. Dengan hati gelisah, berbisik meminta restu semesta agar hajat yang diinginkan bisa terlaksana. Namun di balik ritual gelap yang sedang dijalannya, ada ujian berat yang harus dilalui oleh teman Mas Tato. Awalnya itu saya itu di Serandil, salah satu itu saya ada teman ya, bukan tamu, teman. Kalau tamu itu tak anggap teman semua. Itu posisi lagi jaroh di Gunung Serandil. Lah kebetulan itu saya ada teman yang tidak disangka mencari saya. Nah orang itu ada 8 orang. Yang intinya lagi mencari pesugihan waktu itu. Sempat ngobrol, dia itu orang Penggulu. Orang 8 itu salah satu orang itu emang benar-benar mau menuntaskan kehidupan, Mang. Dalam arti menuntaskan kehidupan itu, tahunya dari Bengkulu ke Jawa ke Cilacap ini pulang membawa uang. Karena ada yang bilang seperti itu dari kesepuhan Bengkulu Pantai Panjang itu. Tak sebut nggak masalah, namanya Ini nama asli? Nama asli, itu kesepuhannya. Entah itu dia masih hidup atau enggak saya nggak tahu, karena ada lepas kontak. Lepas kontak itu saya tahun 2014. Singkat cerita itu mereka itu ingin punya uang biar menutup hutang-hutang yang ada di Bengkulu itu 100 juta. Saya down. Lah uang dari mana, Mas? Pokoknya saya itu mimpi ketemu dengan panjenengan. Saya pulang membawa uang. Aku mikir dan sampai saya bingung, Mang. Saya orang biasa sama kayak panjenengan, kok bisa mengambil uang itu dari mana? Ketemunya di daerah mana, Mas? Di Serandil itu. Di Serandil? Iya, di Serandil. Tak jak pulanglah ke rumah saya. Berdiskusi, ngobrol. Saya punya teman. Teman itu lagi belajar ilmu kejawen. Nah, ngobrol, menyambung. Teman saya ini bilang, "Mbah, saya punya teman yang punya BK. Dia ada di Tinggarjaya." Nah, si Kirwan ini langsung, "Ayo kita berangkat." Nanti dulu. Berangkat itu emang nggak ada syarat. Lah teman saya ini bilang, sesajinya itu gampang, pakai dupa. Itu loh. Ke sana bertemu dengan orangnya. Orangnya itu nggak pernah pakai baju, cuma pakai celana hitam. Dia hidupnya itu nggak di rumah, di hutan. Dia membawa satu kotak warnanya hitam itu. Kotak warnanya hitam. Kotak hitam itu adalah betara karang. Ketemu, ngobrol sampai mengadakan ritual di hutan itu, di makam Cina. Daerah mana itu? Tinggarjaya, Jatilawang. Karena yang punya betara karang itu orang Tinggarjaya. Saya itu mimpi ke depannya ini pasti ada ganjalan yang nggak enak. Padahal saya nggak tidur. Bisa kayak orang mimpi, kan aneh. Saya lagi bengong, duduk. Kayak ada suara tanpa rupa. Menjalani hal seperti itu, emang kamu sanggup? Saya sempat down. Loh, ini suara dari mana? Ternyata itu suara dari makam yang ada di Tinggarjaya, makam Cina itu. Berjalan waktu, mengadakan ritual, itu menggunakan dupa. Dupanya itu digigit, dimakan sama yang punya betara karang itu. Satu bungkusnya itu bisa langsung kemakan tanpa ada sisa. Terus teman saya ngomong, "Mbah, itu ritualnya cuma seperti itu." Aku kayak orang gak yakin loh. Yang punya betara karang itu ngomong, "Ini betara karang saya lagi minta darah." Lah, darah apa? Yang penting darah hewan. Nah, setelah udah beli kambing itu, nggak taunya teman saya pinjam uang ke teman saya, tidak ngomong dengan saya.
itu 3.500.000. Kambing itu dibawa ke lokasi itu diambil darahnya. Lah darahnya itu dimasukin ke salah satu wadah itu, terus dibawa masuk ke dalam. Saya ingat dan saya juga melihat betara karang itu dibuka, besarnya itu serokok samsu, dibuka dia kayak berdiri. Terus darah itu nggak sampai 15 menit habis, nggak ada sisa sama sekali. Setelah makan darah itu disuruh ritual di makam Cina itu. Lagi ritual sudah mencapai berapa hari itu, sekeluar dari hutan itu membawa bambu segini, Pak. Mang.